Maka jemaah rahimakumullah, Ramadan perlu dipersiapkan. Anda mau bicara satu yang harus kita persiapkan untuk menghadapi Ramadan, taubat. Memperbaharui taubat sebelum Ramadan. Sebagian orang kalau bicara taubat akan berpikir, oh, Ustaz nih suudzon sama kita. Berarti kita ini banyak dosanya semua nih. Disuruh taubat, suruh istighfar. Jamaah, taubat ini adalah tingkatan yang tertinggi. Awal orang masuk taubat, di pertengahan taubat, di ujung taubat. Nabi kita Muhammad SAW, pernahkah beliau berhenti bertobat? Pernahkah beliau sampai titik tidak mengatakan astagfirullah? Sehari beliau 100 kali. Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Itu Nabi SAW. Setiap selesai sholat fardu, beliau tidak berhenti mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu Nabi. Jadi kalau bicara tobat, kita tidak bicara tentang pelaku dosa. Kenapa? Karena kita semuanya melakukan dosa. Tapi kita bicara tentang manusia yang ingin berubah untuk jadi lebih baik. Nabi Adam alaihissalam pernah melakukan dosa. Tapi kemudian Allah menerima taubatnya karena dia mau taubat. Kita nih mau nggak taubat? Kita perlu bersihkan diri kita. Sebagian orang jamaah berbuat dosa. Tapi dia tidak merasakan dampak dari dosa yang dia lakukan. Sampai diriwayatkan ada seorang yang bertahun-tahun melakukan dosa. Kemudian suatu hari dia bermunajat kepada Allah. Dia mengatakan, Rabbi, kam adnabtu wala ara li dhunubi atharan. Ya Allah, wahai Rabbku, berapa banyak dosa yang aku lakukan. Tapi kok aku tidak melihat dampak dari dosa yang aku perbuat. Artinya dia tidak merasakan mungkin tabrakan, mungkin sakit, mungkin bangkrut. Dia enak aja enjoy sama hidupnya. Kemudian dia mendengar suara yang mengatakan, Ya abdi, alam ahrimka ladhidha munajati. Wahai hambaku, bukankah aku telah menghalangimu dari merasakan lezatnya bermunajat kepadaku? Itu jamaah. Antum kalau merasakan nikmatnya bermunajat sama Allah, demi Allah, semua kelezatan yang ada di muka bumi ini nggak ada artinya. Ketika antum bisa merasakan kelezatan bermunajat sama Allah, ketika antum bisa duduk malam hari di pojokan rumah, menghamparkan sejadah, kemudian antum bisa meneteskan air mata antum. Kemudian antum rindu sama Allah Jalla Jalaluh, yang setiap hari antum sebut namanya. Antum panggil namanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus kita sebutkan itu. Ada orang yang tidak merasakan kelezatan menyebut nama Allah Jalla Jalaluh. Itu tuh azab yang pedih buat seorang hamba. Dari dosa-dosa yang dia lakukan. Tapi ada yang parah. Orang berbuat dosa tapi merasa tidak berbuat dosa. Kenapa? Karena dia tidak tahu dengan aturan. Ada orang melanggar. Bertahun-tahun dia melanggar. Suatu hari ketangkep dia. Dipegang sama polisi. Bapak ini nggak boleh lewat sini, kata dia. Loh Pak, saya sudah 2 tahun, Pak. 3 tahun lewat sini. Bapak mau 10 tahun lewat sini, Bapak telah melakukan kesalahan. Iya. Sebagian orang melakukan kesalahan puluhan tahun. Tapi dia merasa tidak melakukan kesalahan karena tidak mau belajar agamanya. Tidak mau membaca aturan yang Allah turunkan. Berkaitan dengan lezatnya bermunajat kepada Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman. Ini hadis disebut hadis qudsi. Allah mengatakan, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku mengumumkan perang kepada orang itu. Siapa sih yang disebut waliullah? Siapa yang pantas disebut habibullah? Kekasih Allah Jalla Jalaluh. Allah menjelaskan aturan untuk menjadi kekasih Allah. Supaya kita tahu.
Kata Allah Jalla Jalaluhu, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai, kata Allah, daripada yang fardu-fardu. Yang wajib-wajib. Berarti kita nih kalau ingin hidup nyaman, berakhir di surga, pelajarin yang wajib-wajib. Banyak yang wajib kita tidak kerjakan. Karena kadang-kala kita makan, masa Ustaz? Wajib itu Ustaz. Ya Allah. Antum kan nggak belajar. Wah, dari dulu dikasih tahu orang tua nggak wajib Ustaz. Belajar lagi. Kebanyakan kita pelajaran agamanya hanya 2 jam dalam sepekan. Kuliah dapat pelajaran agama. Berapa banyak? 2 jam 1 semester. Setelah itu nggak ketemu lagi agama. Nggak ketemu agama. S2 nggak ketemu agama lagi. S3 apalagi? Dia ketemu dunia terus. Dia hidup tersiksa tapi nggak ngerasa tersiksa. Belajar yang wajib. Kemudian setelah yang wajib kita pelajarin, amalkan. Setelah kita amalkan, naik. Naik kemana? Naik menuju cinta Allah Jalla Jalaluhu. Jamaah, antum masa nggak kepingin dicintai Allah? Yang kerja di gedung ini, ana rasa ingin dicintain sama bos dan atasannya. Dia berusaha untuk mengerjakan segala yang diperintahkan oleh atasannya. Walaupun dia lelah, dia capek, dia punya masalah di keluarganya, ketemu bosnya ada aturan. 5S. Apa 5S? Senyum, sapa, salam, apa lagi? Sedekah. Dia terpaksa tersenyum. Dia terpaksa berbuat baik. Padahal dia lagi ada masalah. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia ingin bosnya suka sama dia. Sama Allah yang membuat jari kita bisa bergerak. Yang memberikan kedua mata sama kita. Kita kadang-kala tidak mencari kecintaan Allah sama kita. Setelah melaksanakan yang wajib, nih hamba akan dicintai Allah apabila mengamalkan yang sunnah-sunnah. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Nih hambaku terus berusaha mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah. Nggak wajib sebenarnya. Sunnah, tapi dia terus amalkan. Sampai dia ke tingkatan aku cinta sama dia. Biasanya itu, antum melihat. Kalau ada pegawai yang kerjanya nambah dari kerja wajibnya. Bosnya suka sama dia. Orang ini loyal banget sama kita. Jam 5 harus pulang, dia tetap kerjakan kalau ada pekerjaan belum selesai. Kadang-kala jam 8 dia belum pulang kantor. Itu sunnah tuh. Iya. Itu qobliyah dan ba'diyah. Nggak wajib. Artinya ketika dia pulang, ini anak buah jam 5 teng dia pulang, bos tidak akan marah. Karena memang jam kerjanya sudah selesai. Tapi ada orang yang ditanya sama bosnya, kenapa belum pulang? Bos ada kerjaan yang belum selesai. Anak ingin selesaikan. Di situ bosnya jatuh hati sama ini orang. Oh, Masya Allah orang ini. Besok dilihat lagi. Masya Allah. Apa kita nggak ingin nunjukkan diri sama Allah? Ketika orang pada tidur, antum bangun. Kan nggak wajib sholat malam, Ustaz? Enggak. Ketika orang-orang sibuk kerja, antum sholat duha. Kan nggak wajib? Nggak wajib sholat duha. Antum sampai mati nggak sholat duha, nggak akan dihukum. Betul. Tapi kan kita bicara cinta. Yang perlu dikejar jamaah. Ustaz, dapat apa kalau Allah cinta sama kita? Allahu Akbar. Kata Allah, hatta uhibbah. Fa'idha ahbabtu. Kalau aku cinta sama dia, kutu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku akan menjadi pendengaran dia. Ini orang tidak akan mendengarkan kecuali yang diridhain Allah. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi. Aku akan menjadi penglihatan dia. Artinya nih orang tidak akan melihat kecuali yang Allah ridhai. Wa yadahu alladhi yabtishu biha. Tangannya, ya Allah. Antum lihat. Kalau tangan antum jauh dari kemaksiatan, insya Allah Allah cinta sama antum. Kata Allah, aku akan jadi tangan dia. Artinya dia tidak akan bergerak kecuali dengan keridhaan Allah Jalla Jalaluhu. Wa rijlahu allati yamshi biha. Aku akan jadi kakinya. Artinya dia tidak akan menggerakkan kakinya kecuali ke tempat yang diridhain Allah.
Jadi kalau antum mau tahu Allah cinta nggak sama antum, lihat di mana Allah meletakkan antum. Kalau Allah meletakkan kita di tempat kemaksiatan ini, Allah nggak suka sama tempat ini. Tapi aku ada di tempat ini, berarti Allah nggak suka sama antum. Tapi apabila Allah meletakkan di tempat yang seharusnya engkau ada, di situ engkau ada, maka insya Allah cinta. Wala in sa'alani la'utiyanna. Kata Allah Jalla Jalaluh, kalau tuh orang minta sama aku kabulkan yang dia minta. Wala in ista'adzani la'u'idzanna. Dia mohon perlindungan sama aku akan berikan perlindungan kepada dia. Jamaah, ini adalah kelezatan yang mungkin sebagian kita selama hidupnya belum pernah merasakan kelezatan tersebut. Kalau bicara kelezatan kemaksiatan, itu nggak lama. Orang berzina, na'udzubillah min dzalik. Umpamanya, orang minum khamr, orang sabu-sabu. Kelezatan dia itu hanya di waktu dia melakukan. Bahkan di waktu melakukan pun dia tidak merasakan kelezatan sejatinya. Karena nafsu aja, pulang jadi beban buat dia semuanya. Makanya sebelum Ramadan, kita perlu memperbaharui taubat kita. Supaya Ramadan kita dimudahkan untuk sholat malam. Ada sebagian orang, Ustaz, anak ini sholat tarawih kok mesti cari imam yang cepat, Ustaz ya. Anak kalau imamnya panjang sedikit, udah gerah. Iya. Dia tidak bisa merasakan nikmatnya sholat tarawih. Jangan sholat tarawih, sholat fardu kadang-kadang tidak bisa merasakan nikmatnya sholat fardu. Dia sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Anak kayak nggak sholli. Tidak merasakan apa-apa di sholatnya. Maka ketahuilah itu berasal dari dosa yang kita lakukan. Bulan Ramadan, bulan panen pahala. Orang-orang bisa hatam Al-Quran 2-3 kali. Kita 10 tahun nggak pernah hatam Al-Quranul Karim. Ada apa sama engkau? Waktumu sama yang jangan diberikan kepada mereka. 24 jam sama. Berarti ada masalah dengan dirimu. Allah larang engkau untuk menikmati munajat sama Allah. Ada sebagian orang yang bisa puasa sebulan penuh. Menjaga lisannya, menjaga tangannya. Tapi sebagian orang 7 hari sudah berhenti puasa. Kenapa? Allah tidak memberikan kebaikan kepadamu. Maka kita perlu bertaubat, jamaah.